Pagi anak-anak. Sehat? Ya, sebelum lanjut, apakah siswanya semua ini sehat-sehat semua? Kelas sudah bersih semua? Ya, sebelum lanjut, alangkah bagusnya kita berdoa dulu, ya. Sebelum memulai mata pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih Ivan. Materi kita di hari yaitu tentang topologi jaringan. Sebelum lanjut, siapa tahu apa itu jaringan? Silakan. Jaringan, Salika bisa? Ya, bagus. Dan itu jaringan ya, sekumpulan sel atau komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang lain. Ya. Ya. Kita yang masuki materi itu topologi jaringan. Di rumah punya HP, semua orang punya HP? Biasanya itu digunakan untuk apa? Ya, justru silakan. Bermain game kah? Nonton YouTube ke, ada punya apa semua kan di rumah? Ya, itu salah satu alat elektronik atau media. Ya, itu biasanya menonton menggunakan apa? Jaringan. Ya, jaringan. Itu biasanya di rumah jaringannya beli atau nebeng sama tetangga. Ya, beli sendiri. Ya, itu namanya pulsa data atau pulsa internet. Ya. Ya, kalau bisa itu handphone digunakan untuk belajar. Di situ banyak informasi. Karena kita ini mapelnya informatika. Ya. Informatika itu yang mempelajari sistem jaringan, sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, ya. Jadi gunakan handphonenya sebaik mungkin. Jangan sampai, ya itu kan biasanya siswa apalagi kalau malam, nomor 2 belajar, nomor 1 pegang handphone, ya. Itu menggunakan pulsa data ya, atau jaringan. Ya, di sekolah sini juga punya jaringan, namanya jaringan WiFi atau IndiHome. Itu biasanya kalau praktek IPA menggunakan laptop komputer atau lab IPA. Sudah pernah lihat namanya laptop? Sudah. Ini contohnya laptop atau Chromebook. Komputer sudah pernah lihat? Sudah. Berarti sudah semua, ya. Ini apa namanya? Infocus itu apa namanya? Laptop dan salon, ya. Itu semua media dalam informatika. Ya, baiklah, Bapak akan menampilkan ya sebuah video tentang topologi jaringan. Jadi Bapak harap simak videonya, amati apa itu dalam video. Ya, setelah menyaksikan video nanti, kita akan melakukan satu proyek membuat topologi jaringan dengan kelompok. Ya, berkelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Paham? Bisa dipaham? Coba ulang tadi, Kesia. Mesti apa tadi Bapak? Ya, bagus. Menyimak baik-baik video yang akan ditampilkan. Amati. Oh, itu namanya topologi jaringan. Ya, sebetulnya ada video tentang jenis-jenis topologi jaringan. Oke? Siap?
Bluetooth device is connected successfully. Karena topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda, dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Jadi pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sekarang dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Sekarang salah satu manfaat utama topologi ini yaitu jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, komputer lain tidak akan terpengaruh. Karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun selain keuntungan, ada juga kelemahan pada topologi star. Jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat itu akan terpengaruh, dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Tipe topologi lain disebut ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi setiap komputer di cincin ini tepatnya memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar ring sampai mencapai tujuan akhir. Sekarang topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini. Sekarang keuntungan dari topologi ring adalah mudah untuk menginstal dan mudah untuk memecahkan masalah. Namun kelemahan dari topologi ini adalah jika hanya satu komputer yang mati atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan tergabung. Tunggu ya, Pak, ulang videonya. Jaringan kurang memungkinkan. Dan seperti topologi cincin tidak harus dibuatkan. Topologi jaringan itulah yang akan kita bicarakan di video ini. Sekarang topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda, dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Jadi pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sekarang dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Sekarang salah satu manfaat utama topologi ini yaitu jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, komputer lain tidak akan terpengaruh. Karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun selain keuntungan, ada juga kelemahan pada topologi star. Jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat itu akan terpengaruh, dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Tipe topologi lain disebut ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain
dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi setiap komputer di cincin ini tepatnya memiliki kedua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar ring sampai mencapai tujuan akhir. Sekarang topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini. Sekarang keuntungan dari topologi ring adalah mudah untuk menginstal dan mudah untuk memecahkan masalah. Namun kelemahan dari topologi ini adalah jika hanya satu komputer yang mati atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Dan yang berikutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi cincin tidak banyak digunakan saat ini. Ini adalah jenis pengaturan jaringan di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau tulang belakang dan tulang punggung. Ini adalah kabel koaksial. Komputer terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC yang juga dikenal sebagai konektor T. Salah satu kelebihan topologi bus adalah ia juga cukup murah dan juga mudah untuk diimplementasikan. Namun kekurangan dari topologi bus adalah mengharuskan kabel dipasang di kedua ujungnya menggunakan terminator agar pengaturan ini tetap operasional. Tidak boleh ada koneksi terbuka, termasuk ujung yang menempel pada komputer. Jadi jika komputer dilepas atau terminator longgar atau hilang, kemudian kabel akan terbuka dan data akan terpantul kembali. Dan pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal. Dan jika ini terjadi, maka aliran data akan terganggu. Dan ada juga topologi mesh. Sekarang dalam topologi mesh, setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain di jaringan. Jadi dengan memiliki begitu banyak koneksi, ia menangani kegagalan dengan sangat baik. Dalam ilustrasi ini ada 4 komputer dengan 3 koneksi di setiap komputer yang membuat total 12 koneksi untuk jaringan ini. Sekarang keuntungan dari topologi mesh, apakah itu? Dia dapat menciptakan tingkat redundansi yang tinggi. Karena jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih akan dapat saling berkomunikasi. Namun karena jumlah kabel dan kartu jaringan yang harus digunakan, topologi mesh bisa mahal. Jadi jarang digunakan pada jaringan area lokal atau LAN. Ada juga yang menggunakan terutama pada jaringan area luas seperti internet. Bahkan internet adalah contoh yang baik dari topologi mesh. Karena internet dibuat dari banyak router di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain untuk merutekan data ke tujuan yang dituju. Jadi, bahkan jika beberapa router rusak, data akan dialihkan menggunakan jalur yang berbeda untuk akhirnya mencapai tujuan mereka. Jadi, internet sangat mahal dan boros karena menggunakan topologi mesh. Sekarang saya akan berbicara tentang topologi wireless. Mari kita mulai dengan topologi wireless infrastruktur. Topologi ini menggunakan kombinasi perangkat kabel dan nirkabel. Sangat mirip dengan topologi star, di mana Anda memiliki perangkat kabel seperti komputer ini di sini, terhubung secara PC ke switch, dan Anda juga memiliki access point nirkabel yang juga terhubung dengan kabel ke switch yang sama. Sehingga perangkat nirkabel seperti laptop, tablet, ponsel, dan lain-lain dapat terhubung secara nirkabel ke jaringan karena akses point nirkabel bertindak seperti jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Sekarang topologi infrastruktur tidak terbatas pada satu titik akses nirkabel saja,
Bahkan Anda dapat memiliki beberapa jalur akses nirkabel jika Anda menginginkannya, hanya tergantung pada kebutuhan jaringan. Dan topologi wireless atau nirkabel berikutnya adalah ad hoc. Ad hoc adalah topologi nirkabel yang sangat sederhana karena tidak mengandalkan infrastruktur apapun seperti kabel, router, server, atau akses point nirkabel. Semua perangkat dalam jaringan ad hoc terhubung secara nirkabel ke perangkat lain dalam jaringan peer-to-peer yang sederhana. Perangkat langsung terhubung satu sama lain tanpa menggunakan perangkat terpusat. Server atau router, setiap perangkat bertanggung jawab atas keamanan dan izinnya sendiri. Ad hoc digunakan untuk pengaturan yang cepat untuk jaringan nirkabel. Jadi dengan melakukan dengan cara ini membutuhkan kabel ekstra dan juga akan membutuhkan waktu ekstra untuk memasang kabel ke seluruh bangunan. Jadi ini lebih mahal dan lebih memakan waktu. Sekarang topologi mesh nirkabel akan mirip dengan pengaturan awal, tetapi tanpa perlu kabel tambahan. Dalam topologi mesh nirkabel, setiap akses point nirkabel akan berbicara dengan akses point nirkabel lainnya untuk membuat koin berikutnya, dan kemudian yang berikutnya, dan akhirnya menemukan jalan kembali ke modem. Ya, itulah tadi switch mode dan topologi dari ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan apa itu topologi jaringan. Ya, akan membagikan LKPD-nya bersama bahan ajarnya. Ya. Ya, silakan dulu dibaca bahan ajarnya. Sebentar kita akan mengerjakan satu proyek, yaitu membuat topologi membuat topologi jaringan. Jadi silakan dibaca bersama teman-temannya, disimak. Yang mana yang akan kita buat sebentar nanti. Ya, jadi sebentar akan ada satu proyek. Tiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok bersama, dan peserta lain atau kelompok lain silakan menanggapi. Ya, sebelum Bapak bagikan alat kerjanya, silakan dulu dibaca. Ya, kalau sudah paham, Bapak akan bagikan kerja proyek. Bapak akan bagikan bahannya, ya. Bukan digambar, sudah Bapak siapkan. Kalau masih kurang alat bahannya, ya Bapak akan siapkan semua. Jadi satu kelompok itu ada ketua kelompok, ya. Siapa bisa? Ini kan semua bisa, cuma bicara kok. Suka betul juga, suka bekerja juga. Kenapa nak? Kenapa ini? Kalau sudah dibaca, ya silakan dipilih satu topologi jaringannya yang mana akan dibuat. Ya, diskusikan dari kelompok
umum. Ya, silakan. Ya, di situ sudah bawakan bahan ajarnya. Silakan dilihat. Ya. Tulis nama kelompok di depan kartonnya di atas. Ya. Kemudian setelah membuat satu topologi jaringan, silakan ditulis kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan yang kalian buat. Ya. Minimal satu kelompok, satu topologi jaringan. Jangan lupa ditulis kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan tersebut. Jadi kelompok 1 topologi bus, kelompok 2 topologi linear, dan kelompok 3 topologi mesh. Ya, silakan dikerjakan. Nama HP kan boleh. Nah, saya persilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil proyek yang kalian buat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Android akan mempresentasikan hasil dari jaringan topologi mesh. Topologi jaringan mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jadinya sangat rumit. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok 2, yaitu kelompok pulsa data. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus. Kelebihan topologi linear mudah berkembang, menggunakan kabel sedikit. Tata letak topologi linear. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Selesai. Ya, itulah tadi hasil proyek dari kelompok pulsa data. Ya, silakan kelompok iPod atau kelompok SAP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan dari kelompok kami. Pengertian dari topologi blockchain baru mudah dilakukan, mudah menggunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus, sering terjadi tabrakan arus data. 2. Proyek pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. 3. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 1. Ya. Karena rangkaian materi kita pada hari ini
mengenai tentang topologi jaringan. Siapa yang tahu apa itu topologi jaringan? Ya, silakan. Tuh. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komunikasi satu sama lain. Oke, terima kasih. Ya, itulah pengertian dari topologi jaringan. Sebelum Bapak mengambil kesimpulan, Bapak minta tolong dikumpulkan hasil proyeknya. Ya, kumpul di meja Bapak. Bapak akan nilai untuk materi hari ini. Duduk tempatnya masing-masing. Ya, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu topologi jaringan, Bapak mengambil kesimpulan yaitu suatu metode menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak harap pulang sebentar nanti, ya, mungkin di HP-nya masih ingin tahu apa saja sih tambahan untuk materi kita hari ini. Ya, bahkan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi saya harapkan setelah pulang nanti bisa menggunakan ilmunya untuk di kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kalian masing-masing. Oke? Ya, silakan dulu berkemas-kemas. Ya, duduk yang rapi. Ya, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita tadi kan sudah mengawali dengan berdoa. Sekarang kita mengakhiri juga dengan ya, semoga ilmu yang tadi sudah berjelaskan yang kalian buat bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Ya, insya Allah untuk materi berikut masih dengan materi jaringan komputer dan internet. Ya, silakan ketua kelas mimpin doa. Ya, baiklah Bapak akhiri. Silakan ketua kelas siapkan untuk persiapan pembahasan Bapak.